Kemampuan bertanggung jawab pidana merujuk pada kemampuan seseorang untuk dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, kemampuan bertanggung jawab diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dan konsep-konsep dasar dalam hukum pidana. Dalam rangka menetapkan pertanggungjawaban pidana, terdapat beberapa elemen penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, perbuatan yang dilakukan harus melawan hukum, yang berarti tindakan tersebut diatur dalam undang-undang sebagai tindak pidana. Misalnya, tindakan mencuri atau melakukan penganiayaan. Yang kedua, terdapat unsur kesalahan yang mencakup niat jahat atau kelalaian, di mana pelaku harus menunjukkan bahwa mereka memiliki kesadaran atau niat untuk melakukan perbuatan tersebut atau melakukan tindakan ceroboh yang mengakibatkan kerugian. Beberapa aspek terkait kemampuan bertanggung jawab pidana adalah: yang pertama, kemampuan berpikir sehat. Seseorang yang akan dimintai pertanggungjawaban pidana harus memiliki kemampuan untuk berpikir sehat. Artinya, orang tersebut dapat mengerti konsekuensi perbuatannya dan menyadari bahwa perbuatannya melanggar hukum. Yang kedua, usia minimal. Dalam hukum pidana Indonesia, Pasal 45 KUHP menyatakan bahwa seseorang yang belum mencapai usia 12 tahun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, meski ia melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Jika sudah mencapai usia tersebut, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan perbuatannya. Yang ketiga, gangguan jiwa atau cacat mental. Pasal 44 KUHP mengatur bahwa orang yang mengalami gangguan jiwa yang berat atau cacat mental pada saat melakukan perbuatan pidana tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, namun mereka dapat dimasukkan ke dalam lembaga perawatan kesehatan jiwa atau tindakan lainnya sesuai dengan hukum. Yang keempat, pertanggungjawaban pidana. Seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila ia melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau tindak pidana dengan kesadaran dan kemampuan untuk memilih antara yang benar dan salah. Oleh karena itu, dalam beberapa kasus, faktor-faktor seperti keadaan darurat, kekerasan atau paksaan bila menjadi pembelaan yang sah, haruskan tanggung jawab pidana seseorang. Selanjutnya, ruang lingkup berlakunya pidana. Yang pertama, manusia sebagai individu memiliki sifat keterbukaan sosial terhadap individu lain untuk mencapai segala aspek kebutuhannya. Adapun setiap individu di dalam memenuhi kebutuhan sosialnya memiliki keanekaragaman sifat dan watak. Jika dalam keanekaragaman tersebut menciptakan suatu tujuan yang sama dengan individu lain, maka individu tersebut akan menimbulkan hubungan hukum yang baik. Seringkali kepentingan manusia itu tidak menciptakan suatu tujuan yang sama sehingga timbullah suatu perbuatan yang melawan hukum. Yang kedua, berlakunya hukum pidana berdasarkan waktu. Tidak suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Kutipan tersebut merupakan bunyi pasal 1 ayat 1 KUHP yang dimana memberi arti bahwa suatu perbuatan itu tidak boleh diancam pidana jika perbuatan tersebut belum diatur terlebih dahulu di dalam undang-undang. Ketentuan ini juga merupakan wujud dari keberadaan asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia. Berlakunya hukum pidana berdasarkan tempat. Penetapan aturan hukum di mana setiap pelanggaran diancam dengan hukuman dapat dilihat dari wilayah berlakunya aturan tersebut. Hal ini digunakan untuk menetapkan berlakunya suatu aturan hukum yang sah. Dengan begitu terdapat beberapa asas yang mendukung dari berlakunya hukum pidana. Yang pertama, asas teritorialitas. Asas teritorialitas adalah prinsip dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa suatu negara berhak untuk memberlakukan hukum tidak pidananya terhadap tindak pidana yang terjadi di dalam wilayahnya, tanpa memandang kewarganegaraan berlaku tindak pidana tersebut. Artinya, jika suatu perbuatan pidana dilakukan di wilayah negara tertentu termasuk darat, laut, dan udara yang berada di bawah kedaulatan negara tersebut, hukum negara tersebut dapat diterapkan. Dasar hukum Pasal 5 KUHP Indonesia menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia berlaku terhadap perbuatan yang dilakukan di wilayah Indonesia. Yang kedua, asas nasional aktif. Asas nasional aktif adalah prinsip hukum pidana yang menyatakan bahwa hukum pidana suatu negara dapat diberlakukan terhadap warganya.
yang melakukan tindak pidana di luar negeri. Dengan kata lain, negara memiliki wewenang untuk menuntut warganya yang melakukan tindak pidana di negara lain, asalkan tindak pidana tersebut melanggar hukum di negara asal. Dasar hukum pasal 6 KUHP Indonesia mengatur bahwa hukum pidana Indonesia berlaku terhadap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri. Yang ketiga, asas nasional pasif. Asas nasional pasif adalah prinsip hukum pidana yang memungkinkan negara untuk memberlakukan hukum pidananya terhadap pelaku tindak pidana yang merugikan negara tersebut, meskipun perbuatan tersebut dilakukan di luar wilayah negara itu. Dengan kata lain, negara dapat menuntut pelaku kejahatan yang bukan warganya atau warga negara asing jika perbuatannya merugikan kepentingan negara tersebut.